Ya, ya serius nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syah Kuala, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai detektor kromatografi gas yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Sheila Fahira, Neza Maulita, dan Utia Fiza. Untuk slide selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu detektor. Alat yang diletakkan pada ujung kolom tempat keluarnya fase gerak yang membawa sampel yang telah dipisahkan, sehingga fungsi detektor yaitu sebagai pendeteksi suatu sampel yang telah dipisahkan dari komponen-komponennya. Selanjutnya, karakteristik detektor yang ideal. Detektor harus memiliki sensitivitas yang baik, harus memiliki stabilitas dan reproduktivitas yang baik, harus memiliki respon yang singkat, harus bersifat tidak merusak, harus bekerja pada suhu lebih tinggi atau pada suhu 400 derajat Celcius. Detektor yang digunakan pada kromatografi gas, yaitu detektor konduktivitas termal, detektor ionisasi nyala api, detektor penangkapan elektron, detektor fosfor nitrogen, spektrometer massa, detektor kromatografi cair. Selanjutnya akan disampaikan oleh Neza Maulita. Yang pertama yaitu detektor konduktivitas termal atau TCD. Susunan alat dan cara kerjanya. TCD memiliki blok logam dengan 2 kavitas, 4 filamen tungsten yang dililit rapat dipasang di KTV ini. Masing-masing 2 jembatan batu gandum. Filamen ini dipasangkan secara elektrik. Ketika melalui kedua kavitas ini, aliran gas pembawa murni, filamen ini didinginkan. Selanjutnya, dari satu rongga gas pembawa murni dialirkan, sedangkan rongga lainnya dihubungkan ke outlet kolom. Prinsipnya, bekerja pada perbedaan konduktivitas termal dari gas pembawa murni dan molekul gas terlarut. Konduktivitas termal hidrogen atau helium adalah 6 hingga 10 kali lebih besar daripada kebanyakan senyawa organik yang berbentuk gas. Keuntungan dari TCD yaitu detektor ini bersifat sederhana, memberikan respon linier, dapat mendeteksi zat terlarut organik dan anorganik, dan sifatnya tidak merusak. Sedangkan kerugiannya itu memiliki sensitivitas yang rendah. Aplikasi dari TCD adalah detektor universal dan dapat mendeteksi senyawa organik maupun anorganik. Yang kedua yaitu detektor ionisasi nyala api atau FID. Susunan alat dan cara kerja, di ujung kolom GC dipasang jet platinum yang akan membawa efluen kolom. Ke kolom ini limbah gas hidrogen dan udara dicampur. Jet platinum akan bertindak sebagai elektroda polarisasi dan elektroda lainnya ditempatkan di atas api. Perbedaan potensial di antara mereka adalah 400 volt. Api efluen kolom, campuran hidrogen dan udara dibakar di ujung jet. FID didasarkan pada konduktivitas listrik gas yang berbeda. Pada suhu dan tekanan normal, gas bertindak sebagai isolator, tetapi akan menjadi konduktivitas dengan adanya elektron. Keuntungannya yaitu detektor ini sangat sensitif dan memberikan respon linier, intensif terhadap keberadaan air atau udara dalam gas pembawa. Dan detektor ini tidak bisa mendeteksi H2, O2, CO2, CS2, SO2, NO, bagiannya yaitu dapat menghancurkan sampel. Aplikasi deteksi ionisasi nyala atau FID banyak digunakan karena mendeteksi ion karbon, memungkinkannya mendeteksi hampir semua senyawa organik. Yang ketiga, detektor penangkapan elektron atau ECD. Susunan alat dan cara kerjanya, detektor ini memiliki 2 elektroda, salah satunya memiliki lapisan radioisotop
atau nikel pada permukaannya. Elektroda lainnya adalah elektroda pengumpul. Perbedaan tegangan diterapkan di elektroda ini. Radioisotop memancarkan elektron yang dielusi dari kolom dilewatkan di atas permukaan radioisotop. Elektron ini bereaksi dengan molekul gas pembawa dan mengionisasinya sehingga menghasilkan nomor elektron sekunder. Karena perbedaan tegangan, elektron sekunder ini tertarik ke arah anoda dan arus akan mengalir melalui elektroda ini. Jika hanya gas pembawa yang stabil akan mengalir, tetapi jika molekul zat terlarut yang memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron mengalir, jumlah arus akan berkurang. Pengukuran ini sebanding dengan jumlah zat terlarut dalam sampel. Keuntungan dari ECD yaitu 1000 kali lebih sensitif daripada detektor ionisasi nyala api untuk molekul yang mengandung gugus fungsi elektronegatif seperti halogen, peroksida, nitro, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dapat mengukur komponen terlarut pada level PBB dan sifatnya itu tidak merusak. Sedangkan kerugiannya yaitu tidak sensitif terhadap gugus fungsi seperti amina, alkohol, dan hidrokarbon. Aplikasinya yaitu digunakan dalam pengujian lingkungan untuk mendeteksi PCB. Kemudian juga digunakan dalam pengujian lingkungan untuk pestisida organ klorin, herbisida, dan berbagai hidrokarbon terhalogenasi. Next. Yang keempat yaitu nitrogen fosforos detektor. Detektor ini sangat sensitif terhadap senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor konstruksi. Konstruksi detektor ini hampir sama dengan detektor ionisasi nyala api yang nyala di ujung kolom dengan hidrogen dan udara. Perbedaan antara detektor ionisasi api dan detektor nitrogen fosfor adalah bahwa manik rubidium silikat itu ditempatkan 1,25 cm di atas ujung api ini. Yang ada di atas ujung api dipanaskan secara elektrik. Manik rubidium silikat ini ada di koil pemanas dan dipanaskan secara elektrik. Dua elektroda hadir satu adalah elektroda pengumpul bahan bakar plasma hidrogen miskin atau api suhu rendah digunakan dalam detektor ini yang akan menekan respon ionisasi nyala normal dan meningkatkan respon terhadap senyawa yang mengandung nitrogen. Di sini plasma hidrogen adalah karena penggunaan api suhu rendah dan ketika senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor terbakar dalam plasma hidrogen ini, mereka akan meningkatkan jumlah arus yang mengalir melalui elektroda kerja yang tepat dari detektor dan tidak diketahui, tetapi detektor ini adalah detektor yang paling sensitif untuk nitrogen dan fosfor. Keuntungan dari alat ini yaitu detektornya dapat memberikan respon 104 hingga 106 kali lebih banyak terhadap atom nitrogen atau fosfor daripada atom karbon. Dan juga lebih banyak terhadap atom daripada atom karbon. Dan lebih sensitif daripada FID. Kerugiannya, detektor ini bukan detektor universal, dan sifatnya itu merusak. Aplikasi dari alat ini yaitu digunakan dalam analisis makanan, analisis forensik, dan analisis sampel lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Uti Hafiza. 5. Mass spektrometer. GCMS adalah alat yang dapat menganalisis dengan metode pemisahan senyawa suatu zat yang mudah menguap, di mana mampu menentukan jumlah dan jenis masing-masing senyawa yang terpisah. Ini adalah contoh dari instrumen MS. Keuntungannya cepat dalam analisis, menghasilkan kromatogram ion total, dapat memilih salah satu M fajet dan memantaunya selama percobaan kromatografi. 5.
Kromatografi gas adalah teknik yang sangat efisien yang dapat memisahkan campuran kompleks. Puncak tajam yang dapat dia produksi. Setelah itu tersedia detektor yang sangat sensitif. Kerugiannya adalah GC dapat digunakan untuk analisis senyawa yang stabil secara termal dan volatil. Kebanyakan bersifat destruktif. Teknik ini sangat mahal. Keenam, detektor kromatografi cair atau HPLC. HPLC berfungsi untuk merespon senyawa yang telah dievolusi dari sampel. Hasil dari identifikasi dengan menggunakan HPLC akan ditampilkan dalam bentuk kromatogram, sehingga dapat mengetahui jenis senyawa yang terdapat pada sampel. Karakteristik HPLC yaitu 1. Sensitivitasnya tinggi, respon yang cepat, tidak peka terhadap jenis perubahan jenis pelarut, dapat disesuaikan dengan senyawa yang dideteksi, dan tidak merusak analit yang akan dideteksi. Contoh kasus yang kami ambil yaitu identifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetika dengan menggunakan HPLC, di mana metodenya adalah seperangkat alat KCTK, kolom okta, penyaring membran. Larutan uji dibuat dengan melarutkan 0,5 sampel di dalam gelas kimia sebanyak 0,5 gram dengan 5 ml metanol. Dimasukkan ke dalam laboratorium 10 ml atau larutan A. Selanjutnya, disonikasi selama 10 menit. Lalu disaring dengan kata saring. Diambil sebanyak 1 ml fitrat larutan A, diencerkan dengan 10 ml metanol. Selanjutnya, penyaringan dengan membran berukuran 0,45 mikrometer atau larutan A. Larutan baku dibuat dengan melarutkan 10 mg asam dehidroasetat BP dengan 10 ml metanol dalam laboratorium 10 ml atau larutan B1. Diambil 1 ml larutan B1, kemudian diencerkan dengan 10 ml metanol atau larutan B2. Diambil 1 ml larutan B2, diencerkan dengan 10 ml metanol atau larutan B3. Selanjutnya, diambil 1 ml larutan B3, diencerkan dengan 10 ml metanol atau larutan B. Setelah metode tadi diselesaikan, didapat hasil tabel sebagai berikut, yaitu dapat dilihat di gambar 1 adalah hasil kromatogram baku menggunakan HPLC, dan 2 hasil kromatogram sampel menggunakan HPLC. Kesimpulannya analisis kasusnya adalah data dari asam dehidroasetat terdapat pada kosmetik pembersih wajah di BPOM Medan dapat disimpulkan bahwa sampel kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dehidroasetat. Ini adalah dafus yang kami menggunakan. Kesimpulan dari semuanya adalah setiap detektor mempunyai tingkat sensitivitasnya masing-masing, yang menandakan bahwa ada beberapa detektor yang mampu mengidentifikasi semua senyawa, ada juga hanya mampu mengidentifikasi senyawa tertentu. Pendeteksian senyawa tergantung tingkat sensitivitas dari detektor tersebut. Sekian hasil diskusi kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.